Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Bapak Zainul Muhibin selaku pemateri pada kajian mentoring pada malam hari ini. Yang saya hormati segenap panitia pelaksana mentoring, dan juga tak lupa teman-teman mahasiswa peserta mentoring dari angkatan 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita dapat bermajelis, kita dapat melaksanakan kegiatan kita yakni mentoring pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Pada malam hari ini materi kajian mentoring yakni dengan tema Tazkiyatun Nafas yang akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Zainul Muhibin. Buat teman-teman semuanya peserta mentoring, silakan didengarkan dengan baik-baik, dicatat bila yang perlu dicatat, dan juga nanti ketika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama saya serahkan langsung kepada Bapak Zainul Muhibin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya bisa didengar dengan enak? Iya, terdengar, Pak. Sudah ya, bagus ya. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya serta hidayah yang diberikan untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, saudara-saudara sekalian, malam hari ini mentoring kita temanya atau materinya adalah tentang Tazkiyatun Nafas. Tazkiyatun Nafas ini sebenarnya adalah permasalahan yang dilakukan oleh para sufi itu dulu, ya. Nah, kemudian Tazkiyatun Nafas ini menjadi ajaran yang bersifat umum, dan ini sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis atau sunnah. Nah, secara umum sebetulnya Tazkiyatun Nafas ini adalah suatu amaliyah yang bisa kita lakukan siapapun kita, itu ya. Jadi tidak harus menjadi sufi, tapi siapapun bisa melakukan Tazkiyatun Nafas, dan bahkan ini perlu. Oleh karena itu di dalam mentoring ini dijadikan materi untuk kita pahami, ya, agar kita juga bisa melakukan Tazkiyatun Nafas. Kenapa di mentoring ini diberikan? Karena di dalam mata kuliah agama Islam ini tidak termasuk pembahasan, tidak masuk di kurikulum, padahal ini juga
eh, penting untuk kita ketahui dan perlu juga untuk kita lakukan. Ya. Baik, saya screen. Kemarin itu share screen saya itu bermasalah. Mudah-mudahan ini nanti lancar, tidak ada masalah. Sudah tampil belum PowerPoint-nya? Ampun, Bapak. Sudah ya. Saya slideshow. Belum jalan slideshow-nya. Sudah tampil slideshow-nya? Dereng, Pak. Masih yang PPT biasa. Ya, coba kita tunggu barangkali masih tertunda. Masih belum? Masih belum. Belum ya. Bentar saya. Ini PowerPoint-nya sudah ya, sudah tampil ya. Sekarang slideshow coba, mudah-mudahan ada kendala. Sudah slideshow belum? Masih yang PowerPoint, Pak, belum Masih yang PowerPoint. Saya kok begini, kenapa? Masih yang tadi ya, masih PowerPoint tadi. Nggih. Iya, padahal di laptop saya ini tampilannya sudah slideshow dan sudah bisa ini. Gini aja, Mas Setia ya, Mas Setia. Nggih. Filenya ini saya kirim di chat Zoom. Nanti sampean yang menjalankan PPT-nya. Nggih, mboten napa-napa, Pak, saged. Ya, sebentar saya. Ya, sudah saya kirim di chat Zoom, tapi masih proses. Oh ya, ini internet di tempat saya tidak stabil.
Itu sudah bisa di-download mungkin. Yang lain kalau ingin PPT-nya boleh download juga. Silakan diambil di chat Zoom ini. Kalau sudah bisa, silakan mulai di share screen. Mas Amri ya. Ya. Bapak. Sebentar. Sampun terlihat nih Bapak. Dan nah ini sudah. Saya slide sebentar. Terlihat? Nah ini, Sampun ya terlihat, sudah. Bapak? Ya sudah bagus. Bentar. Baik, saya mulai. Tentang Tazkiyatun Nafas, ya, mentoring agama Islam, Institut Teknologi 10 November, Surabaya, tahun 2021. Ya. Next, Mas. Nah, pengertian Tazkiyatun Nafas. Apa itu Tazkiyatun Nafas? Ya. Tazkiyah itu dari kata zaka. Zaka itu artinya bersih. Nah, tazkiyah itu artinya pembersihan atau penyucian. Itu tazkiyah. Sedangkan kalau tazkiyatun nafas itu ditambah kata nafas, nafsun, nafas ya. Nah, tazkiyatun nafas itu artinya penyucian jiwa. Jadi nafas itu artinya jiwa. Ya. Maka tazkiyatun nafas artinya penyucian jiwa dari segala jenis penyakit dan cacat. Nah, tentu saja penyakit dan cacat itu adalah penyakit jiwa dan cacat pada jiwa. Jadi penyucian jiwa di sini adalah masalah batiniah atau masalah kejiwaan. Penyuciannya itu. Ya. Tazkiyatun nafas adalah upaya dan proses mensucikan jiwa dan hati dari kotoran jiwa. Apa kotoran jiwa itu? Kotoran jiwa itu adalah perbuatan dosa dan sifat-sifat tercela. Itu adalah yang mengotori jiwa. Ya. Perbuatan maksiat itu mengotori jiwa. Ya. Akhlak tercela itu juga mengotori jiwa. Ya. Perbuatan buruk, perbuatan jahat, ya, itu semuanya mengotori jiwa. Itu yang bisa mengotori jiwa. Ya. Jadi tazkiyatun nafas adalah upaya dan proses mensucikan jiwa dari jiwa dan hati dari kotoran jiwa serta memperbaiki jiwa. Jadi setelah dibersihkan atau disucikan jiwanya, kemudian juga diperbaiki. Ya. Memperbaiki jiwa melalui berbagai bentuk ibadah, perbuatan baik, dan berbagai sifat-sifat terpuji yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tazkiyatun nafas itu prosesnya ya adalah membersihkan atau mensucikan jiwa dari perbuatan-perbuatan dosa dan akhlak tercela, lalu diperbaiki. Setelah bersih, diperbaiki jiwa itu
melalui perbuatan-perbuatan baik, yaitu ibadah, serta perbuatan baik lainnya, akhlak yang mulia, ya, dan sifat-sifat yang terpuji, yang semuanya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di sini Anda bisa membayangkan, ya, kalau orang jiwanya sudah bersih dengan tidak lagi berbuat dosa dan tidak lagi memiliki akhlak tercela, kemudian ditambah atau diganti dengan perbuatan ibadah dan juga perbuatan-perbuatan kebaikan serta akhlak yang terpuji, maka orang itu jiwanya akan jadi baik. Selain bersih juga menjadi baik. Ya, ini tazkiyatun nafas. Pengertiannya seperti itu. Ya, next Mas. Nah, dasarnya ini, dasarnya. Ya. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saya kira ayat ini Anda hafal ya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jadi Allah dalam ayat ini menggunakan kata qasam. Kalimat qasam itu sumpah, ya. Wa nafsin, dan demi jiwa. Artinya perhatikanlah persoalan jiwa, ya. Wa ma sawwaha, dan masalah penyempurnaan di dalam menciptakan jiwa. Jadi Allah itu menciptakan jiwa manusia. Allah menciptakan manusia itu tidak hanya fisiknya saja, tubuhnya saja yang mempunyai kepala, tangan, kaki, ya, serta organ-organ tubuh bagian dalam, jantung misalnya, ya, dan sebagainya. Tidak hanya itu, tapi di samping fisik yang kita lihat, itu ternyata di dalamnya itu ada jiwa. Setiap fisik itu ada jiwa. Setiap raga itu ada jiwa. Maka setiap kita semuanya itu mempunyai jiwa. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, Allah, ya, mengilhamkan kepadanya, kepada jiwa itu, fujuraha, jalan kejahatan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Jadi maksudnya setelah manusia itu diciptakan dan juga diberi jiwa, Allah kemudian memberikan potensi, mengilhamkan potensi, ya, mengilhamkan potensi, memasukkan potensi. Potensi apa? Potensi fujur, kecenderungan untuk berbuat jahat, berbuat buruk, ya, dan berbuat kejelekan. Nah, di samping itu juga watakwaha, potensi untuk berbuat kebaikan, ketakwaan. Ya. Jadi manusia itu dari dorongan jiwanya itu memiliki kecenderungan bisa berbuat buruk, bisa juga berbuat baik. Bisa berbuat jahat, bisa juga berbuat yang bermanfaat. Ya, bisa berbuat maksiat, bisa juga berbuat takwa, ketakwaan. Ya. Nah, lalu pilih yang mana? Nah, itu manusia yang harus bersikap, mau berbuat buruk atau berbuat baik, ya, mau berbuat jahat atau berbuat yang bermanfaat. Semua itu ada dalam diri manusia dan sumbernya adalah dorongan jiwa. Nah, ini menjadi ujian bagi manusia. Apakah manusia mau berbuat baik atau berbuat buruk? Ya. Nah, ketika manusia memiliki potensi untuk melakukan apa, itu ya,
apakah yang baik atau yang buruk, ya. Maka Allah mengingatkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, menyucikan jiwa itu. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa sehingga perbuatannya baik. Beruntunglah orang yang bersih jiwanya sehingga perbuatannya takwa. Ya. Jadi perbuatan takwa, perbuatan baik, perbuatan bermanfaat itu karena jiwanya bersih. Itu karena jiwanya suci. Nah, jiwa yang bersih, yang suci itu bisa dilakukan oleh manusia. Artinya manusia, setiap individu ya, itu bisa melakukan jiwanya agar bersih atau bahkan sebaliknya membiarkan jiwanya kotor. Itu manusia bisa. Maka Allah mengingatkan ini sekaligus memerintahkan. Ya, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Itu artinya jadilah orang yang menyucikan jiwa agar beruntung. Itu ya. Itu. Terus waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya, yaitu mengotori jiwa. Ya. Jadi kalau begitu jangan sampai jiwa kita kotor. Karena kita sendiri yang akan rugi. Jiwa kalau kotor, maka kecenderungannya adalah buruk. Perbuatannya akan menjadi buruk. Itu ya. Nah, ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Manusia itu memiliki raga dan memiliki jiwa. Ya. Setiap kita itu punya raga dan punya jiwa. Raga itu adalah fisik yang bisa dilihat. Ada kepala, ada badan, dada, punggung, ada perut, ada tangan, ada kaki, ya kan? Dan sebagainya. Yang bagian dalam itu ada jantung, ada paru, ada liver, ya, ada darah dan sebagainya. Itu raga semua, itu fisik. Nah, di balik raga itu, di dalam raga itu ada jiwa. Jiwa ini yang sifatnya metafisik, yaitu non fisik. Jadi bukan fisik, tapi ada. Itu ya. Itu. Ini semua kita seperti ini. Punya raga dan punya jiwa. Ya. Next one. Nah, inilah metafisik manusia, metafisika manusia, ya. Potensi non fisik yang dimiliki manusia. Ya. Potensi non fisik manusia atau metafisika manusia itu terdiri dari roh. Ada ar-ruh, yaitu roh. Ya. Kemudian roh ini secara umum kita mengetahuinya, ini yang membuat orang bisa hidup. Ya, dan ini pemberian dari Allah, ciptaan Allah dan pemberian dari Allah. Semua manusia diberi roh. Itu sehingga bisa hidup. Ya. Kemudian ada nafas. Nafsu, an-nafsu, ya. An-nafsu atau nafas. Nafas itu artinya jiwa atau diri atau ego. Itu nafas. Ya. An-nafsu. Nah, ini beda dengan nafsu berbahasa dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau nafsu dalam bahasa Indonesia bukan jiwa, tapi apa? Keinginan. Ya. Itu nafsu dalam bahasa Indonesia. Nah, nafsu dalam bahasa Arab, an-nafs itu adalah jiwa atau diri atau ego. Ya. Kemudian ada al-aql. Akal. Manusia itu punya akal. Nah, akal ini metafisik. Ya. Akal itu metafisik. Anda punya akal, saya punya akal, teman-teman punya akal, dan Anda bisa melihat orang lain, teman Anda punya akal. Ya. Tapi tidak tahu bentuknya kayak apa akal itu. Ya kan? Itu. Akal itu ada enggak?
Ada kan ya? Tapi bentuknya kayak apa? Bunder, kotak, panjang, pendek, lebar, nggak ada bentuknya, ya kan? Nggak ada bentuknya. Warnanya apa? Nggak ada juga. Tapi ada nggak akal itu? Ada, ya, ada. Kalau aspek fisiknya atau raga dari akal itu adalah otak. Manusia punya otak. Kalau otak bisa dilihat, ya kan? Bisa dilihat, ada gambarnya. Karena itu fisik, jadi bisa dilihat lalu bisa ditiru gambarnya kayak apa. Itu otak. Otak, ya. Nah, kemudian dari otak itu orang punya akal. Nah, akal ini yang kayak apa? Ya, itu yang nggak ada bentuknya. Nggak ada. Artinya ini bukan fisik, tapi ini metafisik. Itu akal. Ya, kita bisa melihat atau menyimpulkan orang punya akal itu karena gejalanya. Apa gejalanya? Orang itu berpikir. Nah, kalau ada orang itu berpikir, berarti dia punya akal. Ya. Kalau orang itu tidak berpikir, tidak bisa berpikir, tidak mampu berpikir, maka bisa jadi dia tidak punya akal atau akalnya rusak. Nah, gitu ya. Gitu. Manusia punya otak, binatang juga punya otak, ya kan? Kambing punya otak, ya kan? Monyet punya otak. Sama-sama punya otak. Siapa yang punya akal? Manusia. Binatang nggak punya akal meskipun punya otak. Kambing tidak punya akal meskipun punya otak. Monyet nggak punya akal meskipun punya otak. Nah, ini keistimewaan bagi manusia. Makanya manusia itu dikatakan fi ahsani taqwim, diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik ciptaan. Itu ya. Kemudian selain akal ada al-qalbu. Al-qalbu. Qalbu itu hati. Ya. Hati di sini juga metafisik. Jadi hati ini adalah rasa. Ya. Bukan liver. Kalau fisiknya adalah liver. Tapi al-qalbu itu hati. Hati dalam arti perasaan atau rasa. Ya, itu qalbu. Dan ini metafisik. Ya, itu. Kemudian ada al-lubbu. Bentuk jamaknya al-albab. Al-albab. Al-lubbu itu nurani atau inti atau sari. Jadi inti dari jiwa, sari dari jiwa, seringkali malah digabungkan inti sarinya, itu ya, inti sari. Ada yang malah intinya inti, itu ya. Nah, itu al-lubbu atau al-albab itu adalah nurani, nurani, itu ya. Kemudian ada as-syahwat, as-syahwat. Syahwat ini artinya keinginan atau syahwat atau nafsu. Nah, nafsu dalam bahasa Indonesia itu syahwat ini. Kalau orang bilang, oh itu nafsunya besar, nah itu syahwat ini maksudnya. Ya, jadi kita harus bisa membedakan mana nafsu dalam arti an-nafs dalam bahasa Arab yang artinya jiwa, mana nafsu yang bahasa Indonesia yang artinya syahwat. Nah itu harus dibedakan, itu ya. Nah sekarang Anda sudah tahu dan harus tahu bedanya itu. Itu ya, itu an-nafs atau an-nafsu dalam bahasa Arab itu artinya jiwa. Kalau nafsu dalam bahasa Indonesia itu artinya syahwat, atau syahwat itu adalah keinginan. Ya, itu. Nah, yang sering kali orang menjadi buruk itu adalah nafsu ini atau syahwat ini.
Ya, kalau syahwat itu tidak dikendalikan, ya, maka orang perbuatannya akan bisa jadi buruk. Nah, ini yang menjadi ujian bagi manusia, apakah dia bisa mengendalikan nafsunya atau syahwatnya atau tidak bisa. Itu ya. Nah, gambarannya seperti ini. Bulat-bulat itu, ya. Jadi bulatan biru itu adalah jiwa secara menyeluruh. Jadi aspek non fisik atau potensi non fisik dari manusia, yaitu jiwa dan roh itu ada di lingkaran yang besar itu. Ya. Nah, di dalamnya itu ada hati atau al-qalbu, ada akal. Ya. Perpaduan dari akal dan hati itu menjadi nurani. Jadi orang kalau berpikir dengan hatinya, artinya berpikir dengan pertimbangan hati, gitu ya. Maka yang berperan adalah nurani. Nah, kalau nurani yang berperan, maka akan jadi baik hasilnya. Akan jadi baik. Itu ya. Makanya kalau ada orang buruk, orang terus berkomentar itu nggak punya nurani. Ya kan? Itu nggak punya nurani. Nurani itulah sumber kebaikan. Kemudian ada syahwat atau nafsu dalam bahasa Indonesia itu. Syahwat. Nah, syahwat ini keinginan. Keinginan. Jadi semua manusia itu punya syahwat. Punya keinginan. Dan ini tidak bisa dipungkiri serta tidak bisa dihilangkan. Syahwat itu. Ya. Tapi bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Maka yang harus dilakukan manusia adalah mengendalikan. Ya, syahwat itu macam-macam. Ada keinginan untuk marah. Syahwat amarah. Jadi ingin marah, ya. Nah, marah itu kalau dibiarkan jadi buruk. Maka harus dikendalikan. Itu ya. Ada syahwat makan, nafsu makan. Ya kan? Nafsu makan. Nah, ini dibutuhkan oleh manusia. Coba kalau ada manusia nggak punya nafsu makan, kira-kira gimana? Nggak bagus juga kan ya? Gitu. Ada ibu-ibu punya anak kecil, anaknya sedang tidak punya nafsu makan. Coba Anda lihat ibu-ibu itu. Bingung, ya kan? Bingung kenapa anaknya nggak mau makan dan tidak punya nafsu makan. Ibu-ibu itu bingung. Akhirnya apa? Diberi vitamin untuk menambah nafsu makan. Nah, inilah berarti nafsu makan itu dibutuhkan, diperlukan oleh manusia. Tapi kalau ada orang yang punya nafsu makannya besar, nafsunya besar, ya. Nah, ini yang harus juga dikendalikan, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya, tapi harus dikendalikan. Karena kalau dibiarkan nafsunya besar, semua apa-apa dimakan ini. Ya, pagi sarapan nasi goreng. Habis nasi goreng camilannya mie ayam. Oh, mantap itu. Habis sarapan nasi goreng camilannya mie ayam. Gitu. Habis mie ayam masih ada lagi yang dimakan itu kan roti. Oh. Habis mie ayam roti. Itu kan berat-berat semua itu. Nah, itu masih belum puas gitu kan. Wah, apa-apa dimakan, ya kan? Apa-apa diminum. Nah, kalau semua dimakan, semua diminum, kira-kira nanti tubuhnya jadi apa? Jadi nggak bagus, ya kan? Karena apa? Karena nafsu makannya besar dan tidak dikendalikan. Akhirnya sakit orang. Gitu ya. Itu syahwat itu ya. Ada juga nafsu seksual. Ya, nafsu seksual. Itu juga harus dikendalikan. Ya, karena kalau tidak dikendalikan jadi buruk. Apa harus dihilangkan? Nggak bisa dihilangkan karena ada itu. Ada dalam jiwa manusia. Maka biarkan ada, nggak apa-apa, tapi harus dikendalikan.
Anda itu lahir, saya lahir di dunia ini, kita semua lahir di dunia ini, itu karena ada nafsu seksual. Coba manusia nggak punya nafsu seksual, nggak ada keturunan, ya kan? Akhirnya apa? Berhenti itu populasi manusia. Nah, kan gitu kan. Jadi nafsu seksual pun perlu, tapi harus dikendalikan. Agar apa? Agar jadi baik, dan Allah sudah mengajarkan, ya, sudah menurunkan ajaran dalam agama Islam bagaimana cara mengendalikan nafsu seksual. Gimana caranya? Nikah. Sehingga nanti nafsunya disalurkan secara sah. Ya kan? Nah, itu caranya. Kalau belum mampu nikah, ya puasa agar bisa terkendali. Itu ya. Atau dikendalikan sendiri, itu bisa. Dikendalikan sendiri bisa. Itu ya. Itu. Jadi jangan dibiarkan sehingga menjadi buruk. Ya, ini potensi non fisik yang dimiliki oleh manusia. Dari sinilah kalau nurani, hasil perpaduan akal dan hati itu dominan pada diri manusia, maka dia akan bisa mengendalikan nafsunya atau syahwatnya. Tapi sebaliknya, kalau syahwat itu besar dan dominan, lalu itu dibiarkan, maka syahwat ini akan mengalahkan nurani. Nah, disinilah kalau nurani itu dominan hati dan akalnya, maka orang akan menjadi baik karena mampu mengendalikan nafsu atau syahwat. Itu ya. Tapi sebaliknya kalau orang membiarkan syahwatnya besar, tidak terkendali, maka akalnya kalah, hatinya kalah, nuraninya kalah. Sehingga perbuatannya menjadi buruk. Ya kan? Nafsu marahnya besar dibiarkan tidak terkendali, nafsu makannya besar dibiarkan tidak terkendali, nafsu seksualnya besar dibiarkan tidak terkendali. Jadinya buruk. Nah, itulah jiwa yang kotor. Jadi kalau syahwatnya itu dibiarkan, maka jiwa akan kotor. Maka jangan membiarkan itu kotor. Waqad khaba man dasaha. Ya, rugilah atau celakalah orang yang membiarkan jiwanya kotor. Itu ya. Ini next, Mas. Nah, tujuan tazkiyatun nafas, ya, dalam konteks proses pendidikan. Nah, ini pentingnya kita semua itu, karena sekarang dalam proses pendidikan. Ya, kenapa tazkiyatun nafas harus kita pahami dan nanti ditindaklanjuti. Dalam konteks proses pendidikan, peserta didik hendaknya menjaga batinnya agar tidak tercemar oleh penyakit hati yang dapat menghalangi dirinya memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ini. Kalau orang itu nafsunya saja yang dituruti, ya, ilmunya nanti nggak bermanfaat. Gitu ya. Ada orang yang punya ilmunya tinggi, tapi jahat. Ada nggak gitu? Ada gitu. Ya. Ada orang tahu teknologi informasi, menguasai ilmu teknologi informasi, tahu bagaimana cara kerja WA misalnya, atau Facebook, atau apa lagi gitu ya. Nah, karena dia tahu dia bisa merusak, lalu dia jadi hacker, bikin hack, gitu ya. Bisa nggak itu? Bisa, ya kan? Lalu WA-nya orang dihack, ya, lalu dipakai untuk menipu orang lain. Bisa nggak itu? Bisa, ya kan gitu. Dan orang yang bisa begini itu orang bodoh atau orang pinter? Orang pinter. Kalau bodoh nggak mungkin bisa. Jadi orang pinter, tapi jahat, ya kan?
Nah itulah pinter tapi jahat. Karena apa? Karena hatinya kotor, jiwanya kotor. Nah di sini letak pentingnya ya, kita yang dalam proses pendidikan itu harus selalu memiliki jiwa yang bersih, jangan sampai tercemar oleh penyakit hati. Ya, sehingga nanti kalau tercemar itu akan terhalang untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Nantinya bisa-bisa ilmunya dipakai untuk kejahatan. Itu ya. Ilmu apapun itu kalau yang punya ilmu itu buruk, ya bisa dipakai kejahatan. Orang ahli bangunan, sarjana teknik sipil misalnya, bisa jahat nggak itu? Bisa saja itu. Bangunan yang mestinya harus kualitasnya demikian gitu ya misalnya, itu terus dikurangi, semennya dikurangi, ya kan? Kualitasnya akhirnya berkurang. Yang semula konsepnya itu bisa bertahan 50 tahun, 100 tahun misalnya, 10 tahun sudah hancur. Nah, kan gitu. Kan ada itu kasus-kasus gedung baru dibangun, dapat 2 tahun, 5 tahun, loh kok sudah rusak. Nah, ini berarti ada kecurangan di situ. Padahal konsepnya, gambarnya, itu harusnya bisa bertahan 100 tahun. Nah, gitu kan. Nah, ini karena ada kecurangan. Dan itu karena hati yang kotor, jiwa yang kotor. Itu ya. Ilmu apapun bisa itu menjadi buruk lalu dipakai untuk kejahatan. Maka membersihkan jiwa itu penting agar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Itu ada hadis ini sabda Rasulullah ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalbu. Rawahu Muslim. Riwayat Muslim ya. Ingatlah bahwa di dalam jasad, dalam raga itu ya, ada segumpal daging. Nah, segumpal daging ini liver. Liver itu mudghah. Ya. Bila segumpal daging itu baik, akan baiklah seluruh jasadnya. Dan bila segumpal daging itu buruk, maka akan buruklah seluruh jasadnya. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau liver. Jadi kalau dimaknai secara fisik, ya, liver itu menjadi penting. Ya, kalau orang livernya kotor, lalu livernya sakit, ya tubuhnya akhirnya sakit semua, ya kan? Lalu disebut orang itu sakit, itu udah lemah itu, ya kan gitu kan? Itu karena livernya sakit. Kalau livernya sehat, ya orang itu akan sehat. Jasadnya juga akan sehat. Ini kalau dimaknai fisik. Kalau dimaknai non fisik, maka kolbu, hati nurani, gitu ya, atau jiwa itu kalau baik, maka perbuatannya akan baik. Seluruh perbuatan tubuhnya akan baik kalau hatinya baik. Tapi kalau hatinya kotor, kolbunya kotor, gitu ya, maka perbuatannya akan buruk, ya, dan seluruh perbuatan tubuhnya akan buruk. Itu karena hati yang kotor. Ini jadi ini menjadi dasar bahwa penting untuk menyucikan jiwa. Di samping juga tadi ayat dalam surat As-Samс tadi ya. Itu next Mas. Nah, sekarang metode tazkiyatun nafs. Ya. Akhlak seseorang tidak akan melekat selama tidak dibiasakan dengan adat kebiasaan yang baik. Dan selama tidak ditinggalkan semua perbuatan yang jelek. Ya. Jadi akhlak itu akan baik
kalau ada pembiasaan baik atau kebiasaan baik, jadi ada kebiasaan baik dan ada ditinggalkannya perbuatan jelek. Jadi kalau orang ingin berakhlak baik, maka harus membiasakan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan jelek. Itu maksudnya. Ya. Selama itu dibiasakan sebagaimana yang dibiasakan oleh orang yang rindu kepada perbuatan baik, ia merasa nikmat dengan perbuatan-perbuatan baik dan benci kepada perbuatan-perbuatan yang keji dan merasa tidak enak dengan perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu perbuatan buruk. Ya, maksudnya begini, kalau orang sudah terbiasa berbuat baik, ya, maka dia rindu berbuat baik, dan ketika dia berbuat baik, itu akan menjadi nikmat. Ya, akan jadi nikmat berbuat baik. Dan tidak suka perbuatan buruk. Itu ya. Tidak suka perbuatan buruk dan juga perbuatan keji. Itu enggak senang. Dan sulit dia berbuat buruk. Ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Saya gambarkan begini. Ada orang itu punya kebiasaan jujur. Jadi dia tidak pernah bohong, selalu jujur. Mulai kecil itu kebiasaannya jujur, tidak pernah bohong. Ya. Kemudian setelah besar punya teman, oleh temannya disuruh bohong. Gimana kira-kira? Sulit bagi dia untuk bohong. Orang kalau sudah terbiasa jujur disuruh bohong, itu sulit. Nggak bisa bohong itu. Kesulitan bohong. Ya. Anda sendiri misalnya ya, Anda koreksi diri sendiri. Kalau Anda sudah terbiasa berbuat baik, ya, lalu sekali-kali disuruh bohong, itu kan sulit. Kan nggak enak rasanya kan, kalau sudah bohong sekali saja itu nggak enak. Gitu. Sebaliknya kalau orang terbiasa bohong, terus disuruh jujur, ayo gimana ya? Sulit dia, kesulitan untuk jujur itu karena sudah kebiasaannya bohong. Jadi kalau bohong canggih dia. Nah, kan lihai sekali untuk berbohong. Itu karena kebiasaannya bohong. Itu ya, itu. Disuruh jujur sulit itu. Nah, disinilah pentingnya membiasakan diri, yaitu membiasakan pada kebiasaan yang baik. Itu ya, itu. Anda yang sudah setiap hari sholat dan terbiasa sholat, coba sekali-kali terus ada teman Anda, sekali-kali nggak usah sholat lah. Itu gimana perasaan Anda? Enak nggak? Nggak enak, ya kan? Nggak enak kan? Meninggalkan sholat sekali saja itu nggak enak. Kenapa? Karena sudah terbiasa sholat. Ya, sudah terbiasa baik. Sebaliknya ada orang terbiasa tidak sholat. Terbiasa tidak sholat. Terus diajak sholat. Sulit kan gitu. Sulit ya. Nah, orang yang begini ini perlu didoakan agar mendapat hidayah. Ya. Itu. Jadi harus dibiasakan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi atau terbentuk pada diri kita, maka itu kalau itu kebiasaan baik, itu jangan dirubah. Jangan dihilangkan, tapi teruskan dan dipelihara. Itu kalau kita punya kebiasaan baik. Itu ya. Nah, orang kalau sudah terbiasa baik, lalu dia mempunyai kerinduan terhadap perbuatan baik itu, ketika dia berbuat baik itu rasanya nikmat. Ya, itu rasanya nikmat. Coba Anda introspeksi itu ya. Anda punya kebiasaan baik. Ya. Lalu Anda melakukan kebaikan itu kan nikmat rasanya. Lega kan gitu kan, enak. Nah, itulah nikmat atau rasa nikmat di dalam berbuat baik. Ya kan? Nah, itu terpuji.
Itu terpuji. Jadi yang penting adalah membiasakan membentuk gitu ya. Ada contoh lagi, misalnya begini. Anda dulu waktu kecil itu mungkin sering, ya saya yakin juga gitu ya. Sering oleh orang tua disuruh memasukkan uang receh gitu ya ke kotak amal. Ya kan? Sering kan gitu ya. Nah, apakah orang tua tidak bisa memasukkan sendiri uang receh itu ke kotak amal? Sangat bisa, ya kan? Tapi kenapa Anda kok yang disuruh, yang masih kecil itu? Apakah ingin mempersulit Anda biar kesulitan memasukkan kotak? Kotak amal itu kan lubangnya mesti kecil. Apa ada kotak amal yang lubangnya besar? Ya kan? Mesti kecil itu kan ya. Terus Anda disuruh memasukkan ke lubang kotak amal yang kecil itu, kotaknya tinggi lagi, Anda masih kecil, sehingga nggak nyampe gitu kan. Terus kesulitan, akhirnya diangkat oleh orang tua biar nyampe, lalu Anda masukkan ke kotak itu, sambil agak kesulitan gitu. Nah, apakah orang tua Anda ingin membuat Anda kesulitan? Enggak gitu kan. Tapi apa? Mendidik agar terbiasa berbuat baik. Sebetulnya orang tua Anda memasukkan sendiri itu sangat bisa. Ya kan? Itu. Tapi itu dia mendidik. Mendidik untuk membentuk kebiasaan baik. Nah, ini ya. Nah, kebiasaan itu jangan ditinggalkan. Itu ya. Orang tua Anda, guru-guru Anda itu mendidik Anda terbiasa melakukan sholat. Ya kan? Nah, itu teruskan dan biasakan, bahkan tingkatkan. Orang tua Anda dan guru-guru Anda itu mendidik untuk membiasakan jujur. Nah, itu lanjutkan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, kalau dilakukan, itu membawa nikmat. Rasanya itu lega. Coba kalau sekali-kali disuruh terus bohong. Itu kan tersiksa rasanya kan ya. Kalau sudah terbiasa jujur disuruh bohong, itu tersiksa itu rasanya. Sekali bohong itu udah kepikiran nggak karu-karuan itu. Akhirnya tersiksa itu. Ya kan? Nah, itu sebaliknya begitu. Jadi kalau sudah terbiasa baik, berbuat baik itu nikmat. Ya, disuruh berbuat buruk itu tersiksa. Nah, di sini kuncinya ya. Jadi harus membiasakan diri berbuat baik. Itu metode, salah satu atau secara umum metode tazkiyatun nafas. Lanjut, Mas. Nah, metode tazkiyatun nafas menurut Imam Al-Ghazali dan ajaran para sufi lainnya, yaitu membiasakan untuk membentuk kebiasaan. Jadi pembiasaan itu untuk membentuk kebiasaan. Paham ya? Saya ulangi. Ya. Pembiasaan untuk membentuk kebiasaan. Gitu ya. Jadi membiasakan sedekah, membiasakan jujur, membiasakan berbuat baik. Ya, itu namanya pembiasaan. Nah, kalau pembiasaan itu berhasil, maka akan menjadi kebiasaan. Kalau pembiasaannya baik, maka kebiasaannya baik. Itu ya. Kalau pembiasaannya buruk, ya kebiasaannya buruk. Nah, langkah-langkah tazkiyatun nafas secara rinci dalam ajaran sufi itu begini. Yang pertama ar-riyadhah. Ar-riyadhah itu ialah latihan spiritual agar dapat istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Tahapannya bagaimana? Tahapannya yang pertama ijtinabul manhiyat. Ialah menjauhi larangan-larangan Allah. Ijtinabu itu menjauhi, al-manhiyat itu larangan-larangan. Jadi langkahnya yang pertama, jauhi dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Terus berikutnya apa? Adaul wajibat, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah.
Ya. Jadi yang dilarang oleh Allah itu dijauhi, maksiat dijauhi, lalu menjalankan yang wajib, sholat yang wajib dilaksanakan. Jadi di satu sisi menjauhi maksiat, di sisi lain menjalankan yang wajib, nah itu kan sudah bagus. Terus ditambah lagi yang ketiga, ada nafilat, melaksanakan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah. Nah ini penyempurnaan. Nah, penyempurnaan adaul wajibat itu sudah baik, disempurnakan dan ditambah kebaikannya dengan menjalankan yang sunnah. Nah, ini bisa dilakukan oleh semua orang, nggak harus sufi. Ya kan? Anda pun bisa, kita semua bisa. Yaitu menjauhi larangan Allah, menjauhi maksiat dan kejahatan, terus bersamaan dengan itu melaksanakan kewajiban, melaksanakan sholat, puasa, dan sebagainya itu. Yang wajib. Sholat yang wajib sudah dilaksanakan, ditambah dengan sholat yang sunnah. Ya kan? Dan ibadah-ibadah lain yang sunnah. Nah, ini akan tambah sempurna kebaikan. Ini namanya riyadhah. Ya. Next, Mas. Lanjut slide-nya. Kok belum berubah punya saya? Oh ini. Yang kedua mujahadah. Ya, mujahadah adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa dari segala kotoran hati. Ya, apa tahapannya mujahadah? Tahapannya yang pertama takholli. Takholli itu adalah suatu usaha mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan maksiat lahir maupun batin. Artinya itu kurang N. Ya, itu takholli. Jadi mengosongkan dirinya dari sifat-sifat tercela dan maksiat. Baik maksiat lahir maupun batin. Maksiat lahir itu ya perbuatan buruk yang bisa dilihat. Maksiat batin itu perbuatan buruk yang tidak bisa dilihat. Nah, apa itu? Suudzon. Itu perbuatan buruk yang nggak bisa dilihat. Bohong itu juga begitu. Ya, baru dilihat, baru bisa dilihat kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan, ya sudah terpendam terus. Nah, ini maksiat batin itu. Jadi maksiat lahir maupun batin harus dihilangkan semua, dikosongkan. Itu takholli. Kemudian tahalli. Yang B itu tahalli, yaitu suatu usaha untuk mengisi dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan ketaatan secara lahir maupun batin. Ya, jadi yang kotor-kotor ditinggalkan, dikosongkan, ya, lalu diisi dengan sifat-sifat yang terpuji dan ketaatan lahir maupun batin terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu tahalli. Ya. Lalu yang berikutnya, yang C, itu tajalli. Apa tajalli? Tajalli yaitu suatu tingkatan usaha, di mana ia meneladani dan mengimplementasikan citra Allah. Citra Allah itu apa? Citra Allah itu sifat dan asmaul husna. Jadi tajalli itu adalah berusaha untuk meneladani asmaul husna. Bagaimana itu? Caranya kita tahu ada asmaul husna 99. Ya. Nah, di antaranya ada asmaul husna Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Penyayang. Nah, ini harus diteladani. Diteladani itu apa? Ditiru. Kalau Allah Maha Penyayang, maka kita pun harus punya sifat penyayang. Ar-Rahim, kalau Allah Maha Pengasih, kita pun harus bisa punya sifat mengasihi. Nah, itu namanya tajalli. Ya. Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Nah, kalau Allah Maha Pengampun, maka kita pun harus mudah memaafkan.
Nah, itu namanya tajalli. Nah, orang kalau bisa tajalli, meneladani sifat-sifat dan asmaul husna Allah, maka akhlaknya akan mulia. Nah, gitu ya. Akhlaknya akan mulia. Nah, disinilah akan terbentuk akhlakul karimah. Itu ya. Ya, ini mujahadah, tahapan mujahadah. Ya, lanjut. Mungkin sudah selesai. Nah, alhamdulillah. Baik, pas waktunya 8:30. Ada waktu untuk tanya jawab ya. Silakan Mas Dipandu untuk tanya jawab. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa dari Bapak Zainal Muhyiddin. Jadi kita sudah dapat beberapa informasi terkait dengan tazkiyatun nafas, bagaimana cara mensucikan jiwa. Dan juga ada tahapan-tahapan juga yang telah dijelaskan. Untuk selanjutnya, kami persilahkan buat teman-teman peserta mentoring, teman-teman mente, apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Silakan raise hand terlebih dahulu. Oke, ini ada Amar Kurniawan. Baik, silakan Amar. Terima Ya, kasih Mas silakan. atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amar Kurniawan dari kelompok 38 gugus 6. Saya ingin bertanya Pak mengenai tentang hati dan akal. Kadang-kadang kita itu kan sebagai manusia ya pasti pernah melakukan dosa. Nah, untuk perilaku atau perbuatan yang kita lakukan tersebut itu kan mesti ada yang mendasarinya, entah itu akal atau hati. Nah, kita itu yang pertanyaan saya adalah kadang-kadang saya itu merasa antara akal sama hati atau memang begitu itu tidak terhubung gitu loh Pak. Kadang-kadang akalnya itu minta B, hatinya itu minta A. Terus kita juga nggak tahu apakah hati itu yang memang maksudnya ke jalan yang benar atau malah akalnya yang ke jalan yang benar. Dulu. Kadang-kadang juga bingung. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, kadang-kadang kalau misalkan kita berbuat baik, nah itu ada aja. Kalau saya sendiri ya, itu kayak terbesit gitu loh Pak, sehingga menjadikan perbuatan tersebut seperti kayak tercampuri dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Oke, silakan. Ya, yang pertama ada akal, ada hati. Nah, tadi sudah kita pahami, ada satu yang lewat, yaitu syahwat. Ya, syahwat ini. Ini yang juga harus kita paham. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir itu kok inginnya melakukan ternyata buruk gitu yang kita pikirkan, gitu kan. Terus hati kita nggak nyambung, gitu ya. Nah, kenapa begitu? Ya. Nah, yang perlu kita waspadai itu adalah syahwat tadi itu, atau dalam bahasa Indonesia nafsu itu. Nafsu. Nah, nafsu ini yang mempengaruhi akal. Itu ya. Jadi kalau akal kita terpengaruh oleh nafsu, maka akal kita akan bisa saja bertentangan dengan hati. Tapi kalau kita bisa mengendalikan nafsu lalu akal kita bersih, maka akan sinkron dengan hati. Ya, akal itu yang bagus adalah dipengaruhi oleh hati, jangan dipengaruhi oleh nafsu. Justru sebaliknya, nafsu yang harus dipengaruhi oleh akal dan hati. Nah, akal dan hati tadi itu nurani itu. Jadi intinya kita harus bisa mengalahkan nafsu. Jangan sampai akal kita kalah dengan
nafsu, tapi akal kita justru yang harus mengalahkan nafsu. Nah, agar akal bisa mengalahkan nafsu, ditopang oleh hati atau nurani. Itu ya. Jadi akal itu kalau murni, itu akan sinkron dengan hati. Tapi kalau kita merasakan akal kita tidak sinkron dengan hati, itu berarti akal kita sedang dipengaruhi oleh nafsu. Itu ya. Itu. Nah, ada orang sering mengatakan, insya Allah kita juga sering mendengar gitu ya. Kita membelanjakan harta misalnya, itu harus melihat kebutuhan, bukan keinginan. Setuju nggak itu? Ya kan? Setuju itu loh. Harus melihat kebutuhan, bukan keinginan. Nah, kenyataannya yang sering kita rasakan itu keinginan atau kebutuhan. Ya kan? Sering yang lebih mendahului itu keinginan. Itu berarti nafsu kita itu masih dominan. Sehingga akal terpengaruh oleh nafsu. Tapi kalau akal kita sudah bisa lebih dominan dan nafsunya terkendali, kita bisa mudah menemukan mana yang kebutuhan. Tidak terjerumus pada pertimbangan keinginan saja. Nah, membedakan antara yang kebutuhan dan yang keinginan itu kan kadang-kadang sulit kan? Itu karena apa? Karena pengaruh nafsu itu. Pengaruh nafsu. Itu kan? Nah, nafsu tadi itu kan keinginan kan? Keinginan amarah, keinginan makan, keinginan seksual gitu loh. Keinginan makan dan seksual itu bisa membuat orang serakah. Jadi keserakahan itu bermula dari situ. Jadi keserakahan itu adalah bagian dari nafsu atau syahwat. Itu ya, syahwat itu. Orang kalau menuruti kebutuhan, ya sebetulnya ya biaya hidup itu bisa terpenuhi. Kalau orang itu bekerja misalnya, gajinya cukup, biaya hidup terpenuhi kalau memahami kebutuhan dan menuruti kebutuhan. Tapi lain halnya kalau sudah keinginan atau keserakahan. Nah, itu nggak akan cukup kalau sudah itu yang dominan, ya kan? Nggak akan cukup gitu. Sekarang coba lihat dan perhatikan koruptor-koruptor yang ketangkap KPK. Kalau yang belum ketangkap mungkin Anda nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu karena belum ketangkap. Ya kan? Gitu. Nah, yang sudah ketangkap itu kan ada diberitakan kan ya. Coba Anda perhatikan koruptor-koruptor yang tertangkap KPK lalu sampai dihukum karena sudah terbukti diadili, terbukti di pengadilan bahwa dia memang korupsi. Itu ada nggak koruptor yang miskin? Ayo. Ya kan? Koruptor-koruptor yang tertangkap itu kan orang kaya-kaya semua itu kan? Ya enggak? Orang kaya itu. Ya, kenapa korupsi? Ya serakah itu tadi karena tidak bisa mengendalikan nafsu. Jadi akalnya kalah dengan nafsu sehingga dia berbuat korupsi itu kadang-kadang pakai pertimbangan-pertimbangan akal, tapi akal yang sudah nggak sehat. Akal yang sudah nggak sehat. Ya kan? Bahkan ada yang lebih miris lagi itu. Ada orang korupsi, lalu hasil korupsinya itu dianggap rezeki. Ini bukan korupsi, ini rezeki dari Allah. Ini kan keterlaluan itu kan. Ya kan? Itu loh, keterlaluan itu. Ya, itu. Jadi itu nafsu itu, nafsu. Keserakahan itu nafsu. Ya, sehingga akalnya kalah. Nah, kita itu harus tazkiyatun nafs agar apa? Agar akal dan hati itu jangan sampai kalah oleh nafsu.
Justru sebaliknya, nafsu yang harus dikalahkan dan dikendalikan. Nafsu dikalahkan itu bukan dibuang atau dihilangkan, enggak, tapi dikendalikan. Gitu ya. Itu. Jadi persoalan tadi itu karena ada nafsu yang kita lupakan, sehingga seakan-akan akal tidak sinkron dengan hati nurani, itu karena akalnya yang bermasalah. Itu enggak, tapi itu karena akalnya yang sudah terpengaruh oleh nafsu. Itu ya. Maka kita harus mewaspadai nafsu ini. Itu ya. Itu. Terus yang kedua tadi apa? Orang jadi lupa. Kalau misalkan kita melakukan perbuatan yang positif seperti perbuatan baik, nah itu kadang-kadang itu terbesit, itu ada pikiran-pikiran yang buruk gitu loh Pak, sehingga kayak perbuatan yang kita lakukan itu kayak ternodai atau gimana gitu rasanya. Ya, ya bagus. Ya, itu bisa terjadi itu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri, itu bisa terjadi. Ya. Kita berbuat baik lalu terbersit ingin pamer misalnya. Itu ya. Kita berbuat baik lalu terbersit ingin sombong, itu ya. Atau riya gitu ya. Dan semacamnya lah gitu ya. Nah, itu kira-kira apa yang berperan di situ? Ada terbersit begitu itu. Ya nafsu tadi itu. Dan ada juga yang perlu kita waspadai juga, ya, unsur yang mendukung nafsu atau yang menopang nafsu. Siapa pendukung nafsu? Setan. Ya, setan itu. Nah, kalau ada terbersit tadi itu setan ini. Ya, setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Yang selalu membisikkan di dada manusia. Itu setan. Jadi makhluk yang namanya setan itu ada. Ya. Dan ini kita tidak melihat. Tidak bisa melihat setan ini. Kecuali setan yang sudah menjadi manusia. Karena manusianya sudah dikuasai oleh setan. Itu setan yang sudah menjadi manusia atau manusianya yang jadi setan. Itu baru bisa dilihat itu. Nah, ini juga yang harus kita waspadai, ya. Maka kita perlu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Itu ya. Jadi usaha kita itu di samping menyucikan jiwa, ya, membiasakan kebaikan, juga berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari setan, bisa mengalahkan bisikan setan. Itu doa. Pentingnya doa di situ. Itu ya. Gitu. Orang kalau sudah terbiasa berbuat baik, ya, itu tidak perlu menunggu dilihat orang. Ya, gitu ya. Kalau tidak ada yang melihat, itu enggak ada terbersit ingin pamer. Itu ya. Itu. Bisa jadi ketika berbuat baik tidak dilihat orang, nanti cerita. Gitu ya. Nah, ini juga harus kita waspadai. Cerita itu ya, ada cerita yang bermaksud sombong, ada cerita yang bermaksud pamer. Itu mirip, itu sama itu ya. Gitu. Tapi ada cerita yang tidak ada unsur sombongnya atau pamernya. Ikhlas karena ingin agar orang lain meniru atau memberi motivasi. Nah, itu namanya tahaddus bin nikmah. Ya. Gimana itu ayatnya? Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Maka silahkan kamu menceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Boleh diceritakan kepada orang lain agar orang lain meniru. Itu boleh. Tapi ini juga kita harus
pandai harus hati-hati jangan sampai tercampur dengan riak dan sombong karena batasannya tipis. Apalagi setan berperan. Nah, ini yang sulit ini ya. Gitu. Jadi ada menceritakan kebaikan itu karena sombong, ada yang karena riak, tapi ada yang karena tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat Allah. Nah, kalau yang tahadus bin nikmah ini tidak sombong dan tidak riak. Cuman tipis bedanya. Nah, ini yang perlu kita hati-hati dan pandai gitu ya, menata diri. Itu ya. Ya. Baik Pak, terima Silakan kasih. kalau Mas ada yang lain. Terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Amar dan juga jawaban dari Bapak Zainul Abidin. Untuk selanjutnya kami persilakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan raise hand. Atau mungkin yang malu-malu bisa ditulis juga di kolom chat. Oke, silakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, teman-teman. Silakan bertanya. Ada pertanyaan. Silakan Putra Salman. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putra Salman Basit, NRP 50112111003 dari kelompok 7. Saya ingin bertanya Pak, misalkan apa ya, kalau habis melakukan kebaikan gitu, terus kayak diri sendiri itu bangga sama diri sendiri, itu bisa dikategorikan ria atau tidak ya? Terima kasih. Ya. Ya. Langsung saya jawab ya. Ya. Begini, setelah kita berbuat baik ya, bisa saja kita ingin cerita kepada orang lain. Ya. Nah, ya seperti tadi itu. Kalau cerita kita itu terbersit dalam jiwa kita ingin pamer, ya jadi pamer. Itu ya. Ingin agar dipuji orang, ya jadi sombong. Nah, gitu ya. Itu. Jadi ini yang perlu kita tata itu hati kita atau jiwa kita itu. Untuk apa cerita? Itu ya. Kalau untuk tahadus bin nikmah ya jadi nggak apa-apa, agar bisa diambil contoh bagi orang lain. Itu ya. Nah, sebetulnya itu kita bisa mengelola diri sendiri. Apakah ini nanti menjadi sombong, menjadi ria atau tidak? Itu kita bisa. Ya. Cuman begini, kalau kita tidak yakin, nanti saya cerita jangan-jangan terus oleh orang lain ditangkap, oh ini nyombong. Itu ya. Karena kita sudah nggak bermaksud sombong, orang lain yang menilai sombong. Ya. Itu kan, itu kadang sulit juga ya. Kita itu sudah nggak bermaksud ria, nggak bermaksud nyombong, tapi orang lain yang menilai sombong gitu ya. Itu. Nah, kalau misalnya kita masih sulit gitu ya, nanti jangan-jangan terus jadi sombong, jadi ria gitu ya. Ya sementara nggak usah diceritakan. Itu untuk menghindari kalau nanti terus kok malah jadi sombong. Jadi nggak usah diceritakan gitu ya. Sementara yang lebih aman ya, yang lebih aman itu adalah seperti istilah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, ya kan? Itu. Nah itu artinya tidak usah dicerita-ceritakan, ya. Disyukuri saja. Alhamdulillah saya sudah berbuat
baik, misalnya sedekah atau puasa atau sholat atau yang lainnya gitu ya. Alhamdulillah disyukuri sendiri. Disyukuri sendiri sudah berbuat baik. Enggak penting orang lain tahu sehingga tidak perlu cerita itu misalnya gitu. Itu kalau kita masih sulit untuk bisa menghindari sombong dan riya itu. Kan kadang-kadang memang sulit kan ya. Itu. Maka caranya yang aman adalah tidak usah cerita. Itu ya. Cukup disyukuri sendiri. Alhamdulillah saya sudah bisa berbuat baik. Gitu. Terus selain itu, kalau misalnya ingin memberi pelajaran kepada orang lain ya, mungkin adik atau yang lain ya, bisa diceritakan menggunakan nama samaran. Jadi yang diceritakan itu sebetulnya diri kita sendiri, tapi pakai nama samaran. Ada orang begini, gitu ya. Ada orang sukanya itu setiap Jumat sedekah. Itu bagus itu. Nah, padahal yang diceritakan itu dirinya sendiri, tapi dia mengambil seakan-akan itu cerita orang lain gitu ya, cerita orang lain. Itu kalau kita bermaksud memberi orang agar bisa orang lain mendapatkan hikmahnya atau meniru kan gitu kan ya. Itu kalau misalnya kita masih khawatir kalau nanti kalau kita menceritakan sendiri nanti bisa jadi sombong atau riya. Itu ya. Jadi bisa tidak perlu diceritakan, disyukuri saja. Kalau yang kedua, kalau ingin memberi pelajaran kepada orang lain ya bisa diceritakan menggunakan nama lain gitu ya, bukan nama sendiri gitu ya. Jadi seakan-akan menceritakan orang dan itu yang diceritakan orang itu hanya namanya yang disamarkan, sementara kejadiannya kan betul, ya kan? Itu karena yang melakukan dia sendiri kan gitu kan. Kejadiannya betul, ya kan? Cuma nama yang disamarkan diganti dengan nama karangan gitu kan. Namanya Fulan, namanya Hulam, namanya Ahmad, nah gitu kan. Padahal itu cuma nama karangan, tapi sebetulnya ya dirinya sendiri itu sebetulnya yang diceritakan. Itu ya, itu bisa, itu untuk menghindari sombong atau riya, kan itu. Tapi kalau misalnya, nggak enak nanti kan saya nggak dikenal, nah ini sudah riya itu, itu sudah sombong itu kan gitu ya. Gitu. Jadi ya insya Allah kita bisa memahami dengan seperti itu ya, itu caranya. Ya, masih ada, silakan kalau masih ada. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak dari teman-teman, karena ini juga masih ada 3 menit. Loh, Amar mau tanya lagi atau mungkin yang lain dulu ya, nanti kalau tidak ada nanti Amar silahkan gitu ya. Oke, yang lain dulu teman-teman silahkan. Oh, sepertinya ya udah deh, silakan ya, Amar. Tadi mau tanya. Terima kasih Mas sebelumnya atas kesempatannya. Jadi untuk lanjut yang tadi Pak, antara perbedaan antara riya atau sombong dengan berbuat baik itu sangat tipis. Nah, kalau misalkan yang tadi saya tanyakan, kalau misalkan di tengah-tengahnya awalnya itu kita niat itu baik, terus karena ada terbesitnya itu kayak gimana gitu menjadikan kita buruk itu, apakah kita dosa Pak itu? Itu saja Pak. Takutnya itu kita udah niatnya baik, ternyata di tengah-tengah itu terbesit gitu dan akhirnya menjadi dosa Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya bisa jadi itu terjadi gitu ya, bisa saja itu terjadi. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya semula kita itu ingin bercerita itu tidak ada
tidak ada niat menyombongkan diri atau riya, gitu ya. Nah, di tengah-tengah cerita, lo kok terus terbersit itu? Ya karena itu tadi, setan itu ada di sekitar kita, gitu kan ya. Terus, nah itulah yang namanya bisa saja suatu saat itu kita tidak sengaja itu tergelincir. Itu karena godaan setan, ya. Nah, kalau terus terbersit seperti itu lalu itu tergelincir gitu ya, maka dihentikan saja dan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Itu sebetulnya bukan tujuan kita. Ya kan? Karena sejak awal itu maunya hanya tahadus bin nikmah. Loh kok di tengah-tengah lo kok terus tergelincir gitu ya. Itu. Maka itu dihentikan saja langsung. Dan ya bisalah kita membuat kata-kata yang seakan-akan ceritanya sudah selesai. Nah, gitu ya. Ceritanya sudah selesai, cukup itu saja. Nah, itu agar kita tidak tergelincir jauh. Itu ya. Jadi kita stop ketika merasa itu sudah berubah gitu ya atau berbelok itu karena kita itu nggak tahu setan itu kayak apa membisiknya, tapi itu bisa terjadi seperti itu. Maka ketika itu kita sadari, maka berhenti. Kita hentikan ya, seakan-akan ceritanya itu diakhiri gitu ya. Sudah cukup, mudah-mudahan itu sudah cukup diambil hikmah gitu ya. Dan kita istighfar, meskipun istighfarnya itu di dalam hati. Itu ya. Jadi menyesali kalau ada yang tadi sudah hampir atau mungkin sedikit tergelincir. Ya, itu ya insya Allah lah itu kalau kita istighfar minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Gitu ya. Yang penting tidak dilanjutkan gitu. Ketika sudah mulai merasa terbesit itu nggak dilanjutkan. Itu ya. Saya kira begitu, Mas Amar. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Amar dan juga jawaban dari Bapak Zainul Abidin, dan juga tadi ada pertanyaan dari Putra. Terima kasih juga. Sekian karena sudah jam 9, maka ini sudah mencapai penghujung akhir dari kajian mentoring pada malam hari ini dengan tema Tazkiyatun Nafas. Jangan lupa saya ingatkan kembali kepada teman-teman Mente untuk membuat resumenya dan dikumpulkan ke masing-masing mentor. Dan juga silakan nanti kembali ke grup mentoring masing-masing untuk pendalaman materi bersama mentor. Baik, terima kasih. Kami sampaikan juga kepada Bapak Zainul Muhibin atas materi yang telah disampaikan, materi yang sangat luar biasa, dan semoga ilmu yang telah diberikan oleh beliau tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Mari kita tutup bersama kajian mentoring malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Saya juga terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.